Oke teman-teman, di sini saya akan membuat studi kasus untuk menghitung gaji karyawan. Nah, jadi ini adalah soal UTS dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman 1 ya. Nah, untuk program kali ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, untuk ketentuannya di sini gaji karyawan yang akan didapatkan setiap bulannya itu 500.000 dengan memperoleh tunjangan-tunjangan sebagai berikut ya. Itu ada tunjangan jabatan dan juga ada tunjangan pendidikan. Kemudian dia juga akan mendapatkan honor lembur, di mana honornya itu akan dihitung setiap kelebihan dari 8 jam ya. Jadi ketentuan jika jumlah kerja itu lebih dari 8, maka dia akan mendapatkan honor lembur itu sebanyak 25.000 per jamnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini untuk jumlah jam kerja normal per harinya itu sama dengan 8 ya. Oke, kita langsung aja buka kompilernya. Di sini saya menggunakan aplikasi dev C++ ya. Oke, di sini saya sudah membuat include-nya. Kita langsung include. Di sini kita tambah iostream ya. Stream. Kemudian di sini kita sini kita namespace-nya ya. Kita masukkan namespace sd. Kemudian di sini kita langsung body inline-nya. Nah, di dalam inline ini kita akan membuat variabel terlebih dahulu. Nah, kita coba kembali ke soalnya. Jadi di sini ada gaji ya. Pasti akan ada gaji, kemudian juga ada golongan. Nah, kita kasih variabel yang pertama dulu nih, yaitu gaji ya. Oke, ini kita kasih di sini int gaji. Gaji itu 500.000 ya. 1 2 3. Oke, kemudian di sini ada golongan. Kita buat golongan. Di sini kita pakai array 3. Jangan, di sini kita array dari gaji itu apa ya? Mana ya? Array golongan pakai angka ya. Jadi 1 2 3, golongan 1 2 3. Berarti kita pakai int di sini untuk tipe datanya. Kemudian di sini kita kasih value atau nilai dari variabel golongan array ya. Array 3-nya itu ya. Nah, di sini kita kasih variabel array-nya yang pertama yaitu 1 ya. Kemudian 2 dan 3. Nah, kemudian di sini kita titik koma. Nah, kemudian di sini kita buat variabel lagi, apa variabelnya? Yaitu pendidikan ya. Ada pendidikan, kita juga pakai array di sini. Pendidikan di situ kita pakai string ya. String di sini kita kasih pendidikan. Kemudian array 3 juga ya. Oke, sama dengan. Kemudian kita buka kurung. Nah, di sini untuk format penulisan ya, sama dengan buka kurung. Jadi format penulisan string itu di dalam tanda kutip 2 seperti ini ya. Tadi SMA. Kemudian ini SMA itu besar ya. SMA seperti itu, koma, kemudian D3 ketik 2 ketik 2 D3 dan S1. S1 titik koma juga. Kita coba kembali lagi, kita coba lihat apa lagi di sini. Oke, mungkin itu aja dulu. Kemudian di sini ada honor lembur, dihitung berdasarkan jam kerja. Oke, di sini kita buat variabel jam kerja ya. Jam kerja kita pakai int di sini jam kerja, variabelnya jam underscore kerja. Oke, di sini kita pakai koma dulu. Setelah itu tadi ada honornya tuh ya. Int-nya honornya tadi 25.000. Kita langsung kasih value-nya. Sini honor. Honor itu sama dengan 25.000. 2 3 ya, 1 2 3. Oke, kita koma. Oke, mungkin kayak itu dulu. Oke, kita kembali ke soal ya. Nah, di soalnya di sini kita disuruh untuk ada kode tunjangan nih, ada kode tunjangan jabatan, yaitu A, yaitu golongan 1, presentasi atau tunjangan yang didapatkan itu 5% gitu ya. Kemudian kode tunjangan jabatan B itu dia golongan 2, presentasinya 10%. Kemudian kode tunjangan C ya, jabatan itu golongannya 3, presentasinya 15%.
Maka di sini kita akan membuat suatu statement untuk memilih. Kita akan buat statement di sini, kita cout dulu ya. Nah, cout di sini kita kasih kode tunjangan pendidikan tadi ya. Jabatan, kode tunjangan jabatan ya. Yang pertama baru yang kedua pendidikan ya. Kode kita buat di sini statementnya kode tunjangan jabatan. Oke. Tunjangan jabatan di sini kita kasih underline di koma. Nah, di sini kita kasih pembatas, kita pakai cout. Kemudian di sini kita pakai pembatasnya sama dengan ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin kayak gitu aja dulu. Di sini kita underline di koma. Nah, kemudian di sini kita akan cout. Jadi ada pilihan tadi ya, yaitu A tik bahwa dia itu golongan 1. Presentasi ini dapat presentasi yang didapat itu sebesar berapa? Tadi berapa ya? Berapa tadi? 5%, 10, 15 ya. 10, 5%. Online di sini. Di sini kita copy paste aja biar cepat. C, di sini kita tinggal paste di bagian bawahnya. Oke, ini juga paste. Nah, di sini kita ganti A jadi B. Di B itu golongannya 2. Presentasinya itu 10%. Ini C itu presentasinya itu 5%, kita tinggal tambah 1. Ini ganti jadi 3 golongannya. Dan ini C. Oke, bisa ya kayak gitu. Oke, ada. Kemudian di sini kita kasih pembatas lagi. Kita copy dari atas saja. Ini kayaknya juga kita tambah sedikit. Mungkin sama panjang kayak ini. Nah, oke, ini kita tinggal copy. C, kita taruh di sini. Nah, di sini kita juga harus membuat fill ya, variabel fill. Kita pakai tipe char di sini. Kita buat fill di koma. Nah, di sini kita tinggal buat masukkan fillnya di sini ya. Kita kasih out. Di sini kita inline dulu, kita kasih baris baru dulu. Nah, kemudian kita out di sini. Di sini kita suruh pilih kode tunjangan jabatan titik 2 titik koma. Kemudian di sini kita chain terhadap variabel fill pakai inputan keyboard ya, seperti itu. Oke, kemudian dari kayak gini kita coba compile and run dulu, kita lihat programnya seperti apa. Di sini kita kasih UTS 1 ya, UTS 1. Oke. Coba kita compile. Oke, di sini ada salahnya di mana? Cout kode tunjangan jabatan 2 online. Oke. Kita mungkin ada sesuatu yang salah. Oh, nih C-nya besar ya. Ini huruf C besar. Nah, itu. Coba kita compile and run. Oke, di sini udah jadi ya, kode tunjangan jabatan. Ini ada A, B, C ya. Oke, udah kayak gitu. Di sini kita langsung aja buat ya. Kita akan buat kondisi di sini, dimana jika if fill di sini itu sama dengan kita pakai kutip 1 ya, karena di sini untuk fillnya itu kita menggunakan tipe data char ya, dimana format penulisan data char itu dalam tanda kutip 1. Oke, di sini terhadap apa? Misalkan pilihannya jika A, fill sama dengan A, maka apa di sini? Oke, maka kita akan lihat soalnya lagi. Maka di sini kita akan buat inputan untuk memilih kode tunjangan pendidikannya. Di sini maka kita akan buat di sini apa? Kita cout, kita buat sama
kayak di atas ini ya, kayak di atas ini. Tapi di sini kita akan pilih kode tunjangan. Tadi kan jabatan, sekarang pendidikan. Titik koma, di sini kita kasih kode tunjangan pendidikan. Oke, inline. Nah, di sini kita copy paste pembatasnya di atas aja. C. Kemudian di sini kita akan V. Nah, jika sudah di sini, oke, kita coba kembali ke soalnya. Nah, untuk kode tunjangannya ada 1, 2, 3. Pendidikannya itu SMA, D3, S1. Presentasinya itu 3%, 6%, dan 10%. Oke. Nah, kita tinggal buat di sini. Oke, di sini sudah kode tunjangan. Kita tinggal buat cout pilihan pertama, yaitu pendidikannya pendidikan SMA. Presentasi ini dapat presentasi yang didapat itu sebesar 3%. 3% ini kita copy paste line com. Oke, kita copy paste ini aja. Ctrl C, di sini kita Ctrl V, ini juga sama, kita enter. Oke, ini kita ganti jadi 2, 3. Kemudian ini kita ganti jadi S1 ya, S1, dan ini D3. Untuk presentasinya tadi 6, 10. Ini 6%, dan ini 10%. Oke. Jadi kita sudah punya kondisi di mana jika pilihan pada kode tunjangan jabatan kode tunjangan jabatan yaitu A, maka di sini kita akan disuruh untuk memilih lagi nih pendidikannya itu apa gitu ya. Nah, setelah dia sudah memilih pendidikannya itu apa, maka di sini kita akan melakukan yang itu cout untuk namanya. Nah, di sini kita kasih inline dulu, garis pembatas inline. Oke, di sini kita kasih out. Kita cout apa? Di sini kita cout untuk masukkan nama karyawan. Klik 2. Ya, di sini kita koma. Nah, untuk sini kita pakai kita menggunakan getline di sini ya. Nah, di getline. Nah, dalam getline ini kita akan kita akan cin ya. Kita akan melakukan cin. Kita akan melakukan input terhadap variabel nama di sini. Kita titik koma. Oke, jadi kayak gini. Kita coba kompilen run dulu, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini ada apa lagi nih? Kesalahan di bagian mana? Oke, yang lain masukkan nama. Oke, kayak gitu ya. Getline. Oke, sini coba oke, ini harusnya bisa ya. Mungkin ada apa yang salah gitu ya. Data belum. Ini kan kita nggak usah masukkan nama dulu sini. Di sini kita nggak boleh masukkan nama dulu. Setelah dia sudah masukkan pilihan, oke, kita kasih fill di sini. Kita buka fill di sini ya. Kita cout, yaitu untuk up. Nah, kita kasih pembatas dulu nih. Kita kasih pembatas ini. Kita copy paste bagian ini. Kita taruh di sini. Nah, jadi, setelah itu kita di sini kita cout untuk memilih dulu nih. Pilih kode kode tunjangan pendidikan. Kedua di sini di koma, kita cin variabel fill ya. Nah, jadi
Jadi untuk kondisi yang pertama, jika pilihan itu A, maka kita akan disuruh pilih lagi, dan jika pilihannya ini, kita akan buat kondisi lagi di sini. Kita menggunakan switch case di sini ya. Nah, kayak gitu dulu. Kita pakai switch case di sini. Jadi apa ketika di sini kan programnya ketika yang pertama, jika kondisi di sini ya, jika pilihannya itu sama dengan A, maka kita akan masuk ke sini, gitu ya. Nah, masuk ke sini. Kemudian di dalam sini, ketika pilihannya itu misalkan 1 ya, kita kasih pilih di sini. Itu apa? Kita kasih case 1. Misalkan pilihannya itu 1. Ingat ya, case-nya tadi kita tulis di dalam char ya. Jadi pakai itu ya. Kutip 1 namanya. Titik 2 char. Di sini apa yang kita buat? Itu kita kasih out untuk masukkan nama dulu sini. Jadi kita gitu ya. Setelah kita sudah pilih kode tunjangannya, kemudian kita sudah pilih juga untuk pendidikannya, maka di sini kita akan langsung masukkan nama ya. Kita buat nama di sini, nama, masukkan nama di sini. Masukkan nama seperti itu aja. Oke, jangan yang lain titik koma. Di sini kita pakai get line. Kita lihat ya program apa ya, error nanti baru kita perbaiki ya. Coba bacain terhadap nama. Oke, jadi kayak gitu. Nama titik koma. Nah, jadi kayak gitu tuh. Headline cin nama. Nah, jadi kayak gini. Terus apa di sini? Kemudian setelah dia menampilkan nama, maka di sini kita see out namanya. See out. Aku nggak usah see sini ya. Setelah kita menginputkan nama, ini tunggu ya. Setelah kita udah pilih, maka setelah itu kita tinggal pilih lagi nama. Oke, di sini kita ada sedikit keliru ya. Jadi di sini kita buat ini inputkan namanya dulu di paling atas saja ya. Kita input namanya itu di paling atas. Jadi setelah input nama, baru kita pilih kode tunjangan jabatannya, kemudian kode tunjangan pendidikannya. Jangan kita pilih dulu baru kita masukkan nama ya. Itu kayak kurang menarik gitu ya. Jadi di paling atas ini kita buat tuh kayak gitu. Kita tinggal copy paste, kita pindahkan dari sini aja. Jadi kita masukkan namanya karyawannya dulu, setelah itu pilih golongannya berapa, pendidikannya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini kita kasih garis baru lagi siap. Kita kasih online. Oke. Coba nih ya. Oke, jadi udah kayak gitu. Ini kita komen dulu. Kita coba compile and run di sini. Oke, ini ada salah di bagian mana? Nama variabel nama udah ibu. In nama. Oke, di sini kita belum kasih variabel namanya ya. Maka di sini kita kasih string itu nama titik koma. Oke, kita coba kita compile and run lagi. Oke, jadi kita masukkan nama misalkan A gitu ya. Misalkan coba turun. Oke, pilih misalkan A. Nah, A ini sekarang 1. Oke, gitu ya. Jadi masukkan nama, kode tunjangannya, kemudian pilih kode jabatan. Oke, udah kayak gitu ya. Ini kita kasih yang batas lagi nih. Tadi di sini kita kasih siap online sini. Oke, kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita akan buat di case-nya ini. Nah, sekarang kita aktifkan kembali si switch case-nya ini. Ini misalkan case 1. Jadi ketika dia pilihnya case pertama, maka apa di sini kita akan menampilkan namanya ya. Kita see out nama. Oke. Kita see out nama ya. Kita langsung panggil nama. Mendapatkan gaji berapa gitu ya. Atau kita proses perhitungannya dulu, nama sama aja sih. Oke, di sini kita tampilkan namanya dulu. Kita langsung panggil nama aja di sini. Nama inline titik koma, kemudian jabatan
kita masukkan di sini jabatannya ya, kode tunjangan, yaitu kode tunjangan. Jadi kita kasih masuk di sini golongan. Jadi kita buat variabel golongan di situ ya. Nah itu. Jadi di sini kita out. Oke, ini kurang manis ya, kurang. Out. Di sini kita kasih gini. Golongan. Nama ini golongan berapa gitu ya. Di koma apa? Sini kita panggil variabel golongannya, golongan. Jadi kalau pilnya 1 itu di golongannya SMA ya. Pil A itu golongannya 1. Maka golongan 1 itu ada di array 0 ya. Array 0. Titik line. Koma, kemudian sini kita out lagi golongan pendidikan lagi ya, pendidikan titik 2. Nah sini kita panggil pendidikannya pendidikan array 0 juga ya. Sini kita inline nah di sini kita tinggal tambah sedikit ya, yaitu nama titik 2 ya. Di sini kita kasih sama rata ya biar rapi nih. Oke, spasi aja ya. Nah di sini kayak gitu dulu tuh. Oke, ini kita spasi. Nah udah, coba kita compile. Oke, masukkan nama, misalkan di sini masukkan nama kayak gitu ya. 1 2 aduh salah harusnya A ya. Misalkan A ini 1. Nah maka di sini pilihan kode tunjangan. Nah itu namanya Taba golongan 1 pendidikan SMA, jam kerjanya. Oke, di sini juga kita kasih pembatas dulu ya. Kita kasih out di sini, kita kasih NDL. Oke, ini kita buat pembatasnya 2 kali ya. Nanti baru kita kasih rapi lah ya, terakhir baru kita kasih rapi. Oke ya, kayak gitu. Nah udah ya. Oke, udah kayak gitu. Oke, nah kemudian di sini kita masukkan jam lemburnya. Jadi udah variabel jam kerjanya tuh ya, jam kerja. Kita kembali ke soalnya. Jadi ininya udah jadi nih, tinggal kita proses perhitungannya tuh kayak gimana gitu ya. Nah kemudian sini ada jam lembur ya, kita akan buat jam lembur. Tentunya jika jam lembur itu lebih dari 8%, maka dia akan lebih dari 8 jam, maka dia akan mendapatkan honor 25.000 per jam ya. Oke, kita coba langsung buat di sini programnya. Maka di sini kita kasih out apa? Kasih out untuk menampilkan bahwa nama masukkan ya, bukan masukkan jam kerja per harinya, per hari, koma kasihin tadi. Nah variabelnya apa ya? Jam kerja ya. Kita tinggal panggil jam kerja titik koma. Nah oke. Kemudian tadi ada sini ada syaratnya tuh ya, ketentuan yang ada di situ. Ketentuan jika jam kerja maka dia akan mendapatkan honor sebesar 25.000 gitu ya. Oke, di sini berarti kita tinggal buat if lagi di sini. Jadi ada kondisi di dalam kondisi lagi. Maka if yaitu jam kerja lebih dari 8 maka apa? Maka di sini kita akan buat rumusnya, yaitu jam kerja out apa? Bukan out sih, kita harus buat satu variabel lagi nih kan, jam kerja. Coba kita lihat soalnya lagi. Jam kerja situ honor lembur, berarti kita kasih sini jam kerja sama jam lembur ya. Ini jam kerjanya, jam lemburnya itu berapa jam gitu. Maka di sini kita buat satu variabel di jam kerjanya, kita koma, yaitu jam
lembur lembur ya. Jadi kalau ada kurang baru kita tambah tuh ya. Nah di sini tinggal kita panggil jam lemburnya, itu lembur sama dengan jam kerja dikurang 8 jamnya. 8 jam apa itu? 8 jam ini jam 8 jam kerja normal, jumlah jam normal ya, jumlah jam normal kerja per harinya itu 8 jam tadi itu ya, jam kerja dikurang 8. Oke, maka udah kayak gitu, maka di sini ini kita buat di dalam kurung ya sebenarnya, biar nanti ini yang akan diproses dulu. Nah setelah hasilnya ini akan dikali tadi honornya berapa, 25.000 setiap kelebihan 1 jam ya. Kayak gitu ya. Jadi misalkan case pertama yang dipilih pendidikannya SMA, maka di sini akan tampilkan nama. Mungkin nanti kita akan rubah di bagian sini ya. Jadi kita coba nanti lihat ayo programnya setelah dijalankan seperti apa, nanti baru kita coba untuk rubah-rubah ya. Jadi nama ditampilkan, kemudian inputkan jam kerja. Nah jam kerjanya ada kondisi lagi, dimana jika jam kerja itu lebih dari 8, maka jam lemburnya itu sama dengan jam kerja dikurang 8 dikali 25.000 ya, seperti itu. Nah itu if-nya ya, jam kerja. Oke, untuk else nya di sini maka dia akan menampilkan apa, maka dia di sini akan menampilkan jam sial tuh. Kita coba buat dulu lah ya. Maka di sini akan menampilkan jam lembur Anda adalah berapa jam kan. Nah di sini kita panggil si yang tadi tuh jam lemburnya, jam lembur. Kemudian di sini kita kasih spasi kosong, jam lembur kita kasih di sini lagi. Nggak usah pakai spasi kosong, langsung end line di sini titik koma. Nah di spasi kosong ini kita tinggal tambah jam. Oke kayak gitu udah jadi tuh. Coba kita compile and run, kita lihat nih seperti apa jadinya. Oke, ada kesalahan di bagian C nya di sini. Jam kerja titik koma. Jam kerja atau jam kerja titik koma C in ya, di C in nya ini salah nih ya. Nah harusnya panennya ke arah kanan kan. Oke, kita coba misalkan namanya golongan A, golongan 1, pendidikannya misalkan SMA. Maka di sini misalkan jam kerja misalkan 10 jam. Maka jam lembur Anda adalah 50 jam. Salah tuh ya. Maka jam lembur Anda adalah jam kerja di sini. Nah, ini sini jam kerja ya. Oke, sini kayak gitu, bukan kayak gitu, tuh. Jangan 25.000 lagi nih. Jadi udah kita panggil, jadi kita nggak usah panggil lagi double di sini ya. Karena tadi di sini 25.000 nya udah ada tuh, kita buat di honornya tuh ya. Di honor berarti di sini jam kerja. Oke, tadi ini waktu recordnya habis. Ya, no. Oke, berarti di sini jam lembur Anda adalah jam. Ya, kita tinggal panggil jam lemburnya itu betul. Jam lembur. Lembur gitu ya. Kemudian di sini Anda akan mendapatkan honor. Nah, nih, jam lembur Anda adalah jam sekian, jam lembur jam lembur Anda adalah jam lembur 9 jam. Kemudian Anda akan mendapatkan honor. Anda
Oke, di sini kita kayak gitu. Kemudian di sini kita panggil si honornya tadi. Jadi kan kita udah buat variabel honornya tadi tuh ya. Berarti sini tinggal kita panggil honor aja sih. Honor online. Kayak gitu. Coba kita kompil seperti apa jadi. Misalkan nama A1 nama tabah masuk jam kerja 10 ya. Maka jam lembur Anda 2 jam, Anda mendapatkan honor sebesar 25.000 ya, 25.000. Di sini syarat lagi nih, honor itu dikali nih. Honor dikali itu kali jam lembur. Jam underscore lembur. Oke, kayak gitu. Coba kita komplemenkan lagi. Masukkan nama. Coba dulu lah ya. A1 masukkan jam kerja masukkan 10. Di sini jumlah jam lembur Anda adalah 2 jam. Anda mendapatkan honor sebesar 50.000. Oke, mantap. Udah jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Jika if jam kerjanya lebih dari itu. Nah, if-nya udah jadi. Sini kita tinggal buat else-nya. Ya, else-nya apa? Else kita langsung buka kurung awal seperti ini. Kita langsung see out aja nih. See out di sini Anda tidak mendapatkan. Jadi kalau kurang dari 8 di situ ya, berarti Anda tidak mendapatkan bonus honor lembur gitu. Anda tidak, mungkin nanti kita akan rubah-rubah ya, nanti tidak mendapatkan honor lembur. Oke, kayak gitu. Kita kasih di sini ini kasih 3 warning gitu ya, dan lain jadi koma. Oke, ini baterainya udah mau habis. Kita coba kompilasi dulu cepat. Kita coba lihat apakah betul programnya belum ada yang error sampai sini. A1 masukkan jam kerja misalkan 12 jam di sini. Ini jam kerja 4, Anda mendapat honor sebesar 100.000. Nah, misalkan kalau tuh kita compile and run lagi di sini. Kayak gitu. A1 misalkan jam kerja misalkan kita coba kurang dari 8 ya, misalkan 6. Anda tidak mendapatkan honor lembur. Mantap. Oke, di sini kita select dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita udah masuk case pertama. Jadi case pertama, jika pilihannya itu, maka dia akan mendapatkan itu. Ini sekalian aja mungkin kita langsung kasih ini ya. Nanti kita langsung hitung sama gajinya tuh ya. Honor. Kita buat di luar sini. Ini kan ini masuk di out sih. Kita kasih si out. Bisa kasih si out. Oke, berarti di sini. Di sini ya, kita kasih di sini gaji. Mana gaji? Jadi gajinya kita udah buat variabelnya gitu. Coba kita buat kayak gitu. Gaji tadi udah itu. Udah. Gaji tambah sama dengan apa? Tambah sama dengan, kita buat rumus di sini. Rumusnya apa? Gaji tambah sama dengan berapa? Gajinya kan udah ditambah sama dengan, coba lihat kalau yang rumusnya itu presentasinya 5% ditambah presentasinya itu 3%. Berarti sini kita coba kayak gini. Presentasinya itu berapa tuh? Kalau 5% berarti 0,05 ya, ditambah 5% sama 3%. 5% sama 3%. Oke, nanti kita coba hitung pakai kalkulator ya. 0,05
Oke, jadi gaji akan ditambahkan sama itu, kemudian dikali gaji. Jadi presentasi yang didapat itu 0,5% untuk tunjangan apa tadi, tunjangan jabatan, dan 0,03% itu untuk tunjangan pendidikan. Kemudian ditambahkan, kemudian dikalikan sama gaji, kemudian dijumlahkan lagi sama gaji, gitu ya. Oke, coba sampai situ. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian di sini berarti honor dikali jumlah lembur ditambah di sini, berarti kita tinggal buat ini, kita Ctrl X, kita buat buka kurung di sini, Ctrl V, bisa ya? Ini bisa ya. Buka kurung sih, tulis itu honor dikali jam lembur ditambah gaji. Langsung ya. Ini kalau coba tambah gaji, error baru, hapus di koma. Coba compile and run, dan tidak rusak. Oh, tidak ada. Oke, pilihan A misalkan, kemudian 1 masukkan jam ini bisa 12, di sini jam kerjaan dan berani Anda mendapatkan honor. Oke, salah tuh. Honor, ini honor. Ya, kita panggil honor dikali itu ya. Berarti gimana? Oke, dan kayak gitu. Jadi udah jadi jumlah honor Anda lembur, Anda mendapatkan honor sebesar segitu ditambah gitu ya. Nah, ditambah gaji gitu ya, ditambah gaji sama gimana nih kata-katanya, ditambah gaji lah ya, udah maksudnya tuh begitu honor bisa kita siap baru lagi di sini, angkat sini gaji yang Anda dapat itu semua, maka total gaji yang Anda dapat bulan ini sebesar RP. Panggil si gajinya, bukan sih gaji ya, honor di sini, coba honor. Tinggal itu ya, rumus itu dikali jam lembur. Sebenarnya kita bisa panggil dalam sini, tapi kita buat di bawah aja ya, biar lebih rapi gitu ya. Lembur ditambah gaji. Ini kalau udah jadi, tinggal kita copy paste semuanya untuk case 2 nya ya. Coba kayak gitu dulu lah. Oke, intinya ada error ya, errornya di mana nggak tahu. Oke, waktu recordnya tadi habis lagi nih. 40 menit nih. Ini anggap total live nih. Maka total gaji yang Anda dapat itu sebanyak honor jam lembur. Oke, ditambah honor itu honor ditambah jam lembur. Errornya gimana? Nggak tahu. Ini misalnya gimana? Jam lembur ini salah di sini. Lembur. Nah, mantap. Kompilan jadi copy paste selesai. Tambah 1
masukkan di sini kita kasih fokus. Masukkan apa? Masukkan masukkan jam kerja, misalkan 10-12 jam. Jam lembur Anda 4 jam. Untuk jam lembur Anda adalah 4 jam, Anda mendapatkan honor sebesar 100.000 hari ini. Sebenarnya ya, hari ini 100.000 ya. Kemudian maka total gaji yang Anda dapat bulan ini sebesar 6.900.000 ya. Oke, di sini kita juga harus tambah sesuatu lagi nih, tambah honor dikali jam kerja ya. Ini kan hitungannya sudah masuk ke ya, ini jam kerja hari ini, kemudian gaji ini dapat di sini harusnya kita kali ya 30.000 nih, harus kali 30 hari ya. Nah sebenarnya di sini kita bisa buat apa lagi tuh, salah. Karena gaji jam lembur di sini itu kan cuma per hari hitungannya. Masa iya dalam 1 bulan gajinya kan terima 1 bulan. Masa dalam 1 bulan gitu ya. Sebenarnya kita bisa buat sesuatu di sini, tapi kita coba cari yang gampang aja dulu. Di sini kita buat seperti ini. Jadi kita kontrol V di sini. Jam lembur dikali honor dikali jam lembur, berarti honornya 25.000 dikali jam lemburnya kan tadi misalkan 2, berarti 50.000. 50.000 itu akan dikalikan lagi sama berapa jadi 30 hari di sini, karena dalam 1 bulan itu ada 30 hari misalkan gitu ya. Dia lembur 2 jam selama 30 hari gitu ya. Coba kayak gitu, kita buat yang gampang-gampang dulu ya, susunnya dari belakang. Masukkan nama, misalkan satu jam kerja misalkan 10 biar hitungnya panjang. Nah di sini Anda mendapatkan honor sebanyak 50.000. Kemudian ingat maksudnya sini honor itu dikali jumlah, berarti 50.000 dikali 30 berapa? 50.000 kali 30 juga. Cakar pakai HP di sini. 50.000 dikali 30 hari itu 1.500.000 ya. Betul kan 1.500 nih. 30.000 honor itu kan tadi honor 30.000 berarti 1.500.000. Oke, udah betul tuh. Honor 1.500.000. Kemudian di sini 0,05 ditambah 0,03 itu 0,8 dikali gaji 500.000 ditambah 500.000 kali totalnya 540.000 ditambah 1.500.000 ya, betul. 1.500 2.040.000. Oke, udah betul tuh hasilnya. 2.040.000 2.040.000. Oke, mantap. Nah, udah jadi tuh. Udah kayak gitu tuh. Nah, berarti di sini ini tinggal kita copy paste. Ini kita ganti dalam else nya, ini kita ganti Anda tidak mendapatkan honor lembur itu. Oke, mungkin kita betul. Di bawah sini kita tinggal tambahkan kayak gitu. Maka total gaji ditambah honor dikali lembur honornya kan, kalau else berarti honornya nggak pakai, jumlah lemburnya juga nggak pakai, berarti cuma mendapatkan gaji doang tuh di sini. Berarti cuma dapat gaji karena dia nggak ada honor lemburnya. Maka di sini kita cuma langsung tampilkan gaji aja. Ini nggak usah pakai, ini sama usah pakai. Jadi else ketika jam kerjanya itu kurang dari 8 berarti ya, berarti dikurang dari 8 maka dia tidak akan mendapatkan honor lembur, dia cuma akan mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangannya saja gitu ya. Nah itu gajinya itu maka kita langsung panggil gajinya aja. Masukkan nama, misalkan kita coba buat di else ya, A1 misalkan 2 nih. Nah berarti dia cuma dapat gajinya itu cuma 500.000, salah tuh, 500.000 harusnya ya.
else-nya di sini, maka sini itu gaji di sini. Apakah kita harus masukkan rumusnya lagi di sini? Tidak perlu lagi tuh kan. Sini kita masukkan C aja, kita taruh di sini. Coba kayak gitu, masa iya gajinya cuma 500.000, tunjangannya nggak dapat. Masukkan nama A1, gajinya misalkan 6 jam. Nah itu baru betul ya, ini 540.000. Oke, mantap, punya kayak gitu udah. Jadi ini untuk case satunya tinggal kita copy paste dan kita tinggal rubah-rubah sedikit aja. Pastinya sampai di sini, sampai else. Untuk salah di sini kita kasih break dulu, break titik koma. Nah kita copy paste dari switch, bukan dari case, dari switch case nya case. Di sini kita convert. Nah case itu ini nanti nih, case satunya kita ganti jadi case 2. Case 2 di sini apa? Case 2 itu pendidikannya D3. Ya berarti di sini kita tinggal ganti golongannya tetap sama, tapi pendidikannya kita ganti jadi 1 D3 itu 1 ya. Golongannya masih tetap A golongan 1 gitu ya. Terus jam 8 maka di sini persentasenya juga beda nih. Pendidikannya itu tadi berapa? D3 itu 0,6% ya. 6%, maksudnya di sini kita ganti jadi 0,6. Ini juga sama nih, 0,6. Untuk yang lain-lainnya masih sama aja nih. Jam lembur dikali 30 hari ya masih sama. Cuma 0,6 itu aja presentasinya yang kita rubah. Kita coba buat guys. Oke, coba kita langsung aja. Nanti kita compile and run semuanya sekalian ya. Ini nih, sampai break. Nah, berarti di bawah break di sini kita buat case 3-nya. Case 3 ini waktu 1 jam nih. Ini juga kita ganti tadi presentasinya 10%. Ini ada 10%. 10 ini ganti 10. Jalannya masih sama. Oke. Jadi ini udah jadi kayak gitu untuk case yang pertama. Bukan, untuk if yang pertama. Oke, ini if yang pertama udah jadi kayak gitu. Coba lihat ya. Nah, jadi kayak gitu. Di sini tinggal kita buat if lagi di sini, if baru. Nah, if baru jika pil di sini tuh sama dengan jadi apa ya? B ya. Maka apa? Maka kita tinggal copy paste. Ini mampu nih. Itu jadi mampu tuh yang ada di switch case. Nah ini berarti tinggal kita copy paste dari switch case yang ada di bukan. Oke, copy paste dari atas nih, harusnya dari atas. Dari ini si out ini, mulai dari situ sampai tutup case yang tadi, yang ini. Ctrl C. Ini tinggal kita ke sini, Ctrl V. Nah, di sini kita juga rubah lagi nih presentasinya. Untuk golongan 2 itu 10%. Maka di sini kita ganti yang 0,05 itu tinggal kita rubah jadi 0,10. Ya, 0,10 ini juga sama. 0,10. Nah, yang ini sama ya. Ini juga sama 0,10. Oke, ini juga sama. Ini sama 0,10. Oke, mantap juga gitu. Di case ketiga juga ganti tuh. Case 3 0,10 dulu. Ini 0,10. Mantap. Oke. Nah, udah jadi tuh. Ini tinggal kita copy paste lagi. Ini tinggal copy paste sini. Sama aja ya. Di sini kita buat lagi if-nya. If ini tutup case, ini if-nya di sini. Tutup case ini if. Oke. Kontrol bukan. If lagi.
sebenarnya kita harus pakai case. Nanti berbuat deh. Satu. Apa di sini? Pil. Itu sama dengan berapa? Pil sama dengan C. Maka apa? Maka copy paste. Ini ganti jadi 15. Di case 3 ini juga ganti jadi 15. Sama array-nya juga kita ganti ya, ini array 2. Ini kita ganti semuanya nih. Bukan, ini array berapa? Case 3 itu array 2 juga. Ini juga sama nih. Ini array 2. Ini juga kita ganti jadi 15 dulu nih. 15. Oke, array-nya di sini kita ganti jadi pendidikan 1. Ini array 1 juga, golongan 2. Ingat, golongan 2 untuk if yang C ya, if yang pilihannya itu C. Nah nih, untuk nanti mana nih, ini P C beraksi. Ini ganti 15. Ini golongannya C, berarti ini 2. Oke, case 2 itu 1 betul. Oke, betul. Yang C baru itu yang 2 juga tuh ya, karena golongannya udah D3 1. Itu tetap 00. Oke, salah di sini. Ini golongannya udah rubah juga jadi golongan 3 2. Jadi kita coba lihat lah ya, kalau ada yang salah baru taruh. Berarti ini 1. Case 3 nya ini kita ganti jadi 2. Ini 1 betul, ini kita ganti jadi 1 juga. Ini 0, ini kita ganti jadi 1. 0 nya itu betul. Itu untuk yang B ya. Untuk yang A ini sama nih, ganti 2 di golongan pendidikannya, ganti 2. Pendidikannya 1 betul. Oke, 0. Oke, 01 0001 02. Ini 10 betul, 11 betul, 12 betul. Ini 20 betul, 21 betul, 22. Oke, kita coba compare entah. Soal error. Oke, mantap. Kita perbesar sedikit, kita taruh situ, baru kita perbesar. Nah, jadi ini tetap di pinggir. Tapi ini apa yang dibuatnya? Turun sedikit, ini saya bisa turun sedikit nih. Saya tambah keras. Anda substitusi, masukkan nama ini. Sedikit. Kasih sedikit. Masukkan nama, ini bisa kelihatan ya. Masukkan nama, misalkan sini Taba. Maka di sini pilih golongannya A, misalkan golongan 1. Golongan 1. Kita coba satu ya. Golongan 1 pendidikan. Nah di sini kita masukkan jumlah jam kerja. Jam. Nah di sini namanya tabang. Masukkan jam kerja. Anda itu 1, Anda tidak mendapatkan honor. Tapi Anda mendapatkan, maka potong gaji yang Anda dapatkan bulan ini sebesar 540.000. Mantap. Kalau itu tadi kayak 1. Oke, kayak gitu. Tunggu. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, tapi di sini ada sedikit kesalahan ya. Bukan kesalahan juga ya. Kita lupa buat di sini untuk default ya. Jadi di sini kita harus buat default. Terus default nih. Default. Oke. Di default di sini apa? Defaultnya apa di sini?
defaultnya yaitu default. Nah, kalau pilihannya itu selain dari 1 dan 2 dan 3, maka di sini Anda salah pilih kode tunjangan pendidikan gitu. Kayak gitu aja. Kita kasih out. Sini Anda salah input kode tunjangan pendidikan, maka kita akan disuruh untuk do lagi di atas, ulang kondisi itu. Ini kita bisa buat do di sini. Maka di sini kita bisa buat while do ini kita buat step ini bisa do. Ada break di sini. Jadi buat nanti baru buat ini kita coba kompar Ctrl C dulu. Ini lain di sini. MDL com. Ini kita taruh di setiap if-nya nih. If mana nih if C nih. Nah, sini setelah di break nih ini. Sekarang kita kompar kita terpergi. Salah, ini kita taruhnya di bawah break ya. Salah. Taruh di bawah break sini sebenarnya itu. Nah, di sini kita juga buat break following break koma gitu ya. Titik ya. Berarti yang tadi di bawah itu salah gitu. Taruhnya di bawah sini. Nah, ini bisa kita hapus. Ini kita bisa buat dual ya. Nah, pakai dual ya. Oke, seperti itu. Kita taruh lagi tadi di B sudah. B C. B sudah. Apa ini A? Ini A. Ke bawah mana? Ini B ya. Sini. Ayo satu. Kontak. Sini tampil break. Oke, kurang rapi, nggak usah lah. Default break akhir C kan, break akhir C paling akhir. Oke, kayak gitu udah jadi tuh, semuanya udah beres. Kita coba jalankan satu-satu ya. Kita mulai dari nama, misalkan nama di sini apa? Kita mulai dari golongan A dulu nih. A. Misalnya kita pilih A1 dulu sini. Jam kerjanya kita masukkan 12. Nah, oke. Maka dia akan mendapatkan honor yaitu sebanyak 100.000 dan maka total gaji yang akan didapatkan bulan ini sebesar yang tadi tuh ya, rumus yang tadi kita buat ya. Nah, totalnya itu sebenarnya kurang lebih 3.540.000. Jadi kita coba cakar ya. Oke, nah sini kita coba untuk pakai do while ya, biar kita nggak usah compile dan ulang-ulang ya. Nah, di sini kita copy ya, kita copy dari sini sampai bawah. Oke, sampai bawah sini untuk if ya, Ctrl X ya, jadi programnya hilang semua. Mantap. Kita tinggal do. Ingat ya, do itu nggak pakai buka kurung lagi, kita langsung kurung terawal seperti ini. Kita masukkan semua yang ada dalam situ yang tadi kita copy paste, dan di sini kita buat while cukup untuk kecil. Buka kurung apa di sini, atau kita bisa pakai go to atas ya. Jadi kita pakai while aja, do while ya. While ketika apa di sini? Ketika defaultnya sudah selesai di sini, dan di sini kita kasih si out untuk kita buat pakai
variabel pil aja tadi itu ya. Kalau saya bisa buat variabel baru di sini. Apa? Pil. Yaitu lanjutkan program gitu. Atau tidak gitu ya, tidak. Maka di sini kita kasih y, kita coba kurung sini y, or y atau gitu ya, y atau ya atau tidak. Nah gitu dulu tuh, nanti koma sini kita cekin pil, ini kita buat pil baru lagi sini. Pil, ketika pil di sini y, maka ketika pil itu sama dengan y, maka kita akan ulang. Nah, oke, jika pil sama dengan y, maka kita pakai traktor ya, kita pakai y. Nah, mantap, kayak gitu. Nanti koma coba dulu satu hal yang salah ya, itu bilang apa hal yang salah kosong. Ini apa nih, tutup apa nih, tutup apa itu. Nah itu kemudian berarti ini salah nih, salah penempatan while nya. Ctrl X kita taruh di bawah sini, ini untuk yang kedua ya. Itu harusnya jadi. Coba misalkan tadi kan kita udah coba. Nah, tadi kita udah mulai yang A ya. Sekarang kita coba yang A, tetap A, tapi di sini untuk 2. Kita pilih pendidikannya itu udah 3. Misalkan 12 jam. Tadi 12 jam ya. Sekarang kita coba 12 jam lagi. Oke, tadi pendapatannya berapa ya? Pendapatannya itu 200.000. Salah nih. Ini ada while-nya salah nih, while. Bisa buat apa di sini, di default habis kita break di sini, nah kita buat statement. Nah statementnya ini harus di sini, di luar dari itu ya. Ini hapus berarti salah Ctrl X, statement kita salah buat. Ini tutup perawal yang ini maupun ini bingung nih. Ini if berarti ini switch. Kita kan akan mengulang if nya, do nya, while nya. Coba itu yang mantap di kurung. Misalkan sahabat dari kita udah buat tetap, sekarang kita pilih yang 3 lagi. 12. Nah, gajinya bertambah lagi ya. Oke, di sini kita akan lanjutkan program, maka pilih Y. Oke, udah kita tinggal program lagi ini ya. Nah, berarti apa di sini? Y apa? Tadi kita udah pilih yang 3 ya. Sekarang kita coba 2 lagi di sini ya. Yang B lagi. Yang pertama jam kerjanya 12 juga, untuk gajinya makin bertambah ya. Kita Y lagi. A B lagi, di sini kita pilih yang 2 lagi. Coba di sini apa? 12 lagi. Nah, gajinya makin bertambah terus ya. Kita Y lagi di sini. Kita pilih golongannya lagi A B. Yang A terus ya. B sekarang tadi udah 2, sekarang kita pilih yang S1. Misalnya gaji 12, gajinya 3.900 dan 3.700 ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat di sini dari ini 3.753.710 rupiah. Sekarang ini 3.900 ya. Jadi makin bertambah terus ya. Sekarang tadi B lagi, kita pilih yang tadi case 3 lagi. Tadi sudah tuh S1 tuh. Udah ulang sesuai 4 juta. Ini kamu ke S1 tuh. Jabatan 3 B hanya B itu dimasukkan, jam kerjanya 12, ini juga sama, jabatannya B 3.
jam kerja. Coba pindah ke sini. Nah, siap kayak gitu dulu. Di sini kita buat lupa deh. Setelah sudah kita pilih ini, kita clear ya di sini. Kita buat clear apa? Sistem ya, kita pakai sistem di sini. Sistem itu clear. CLS sini di komen. Coba kayak ini. Sistem betul kan dia? Salah lah. Masukkan nama Taba Wijaksono. Oke, ini A. Masukkan 3. Masukkan jam kerjanya, masukkan 12 hari. 12 jam. Maka jam lembur Anda 4 jam, Anda mendapatkan honor sebesar sekian. Hasilnya 3.575.000 gitu ya. Lupa else nya di dalam if ada else ya, mantap ini if maka else di sini, else kita langsung aja di sini. Jadi else apa ya? Else itu Anda salah masukkan kode tunjangan jabatan gitu. Ada salah sial. Anda salah masukkan kode tunjangan jabatan. Jadi misalnya kalau salah input gitu ya, jadi else ini ya Anda tampilkan, maka di sini kita disuruh untuk ulang gitu ya. Coba kemudian waktu habis nih. Oke, misalkan nama Taba, salah. Nama sini Taba. Misalkan kita coba salah input. Oke, di sini Anda salah masukkan kode tunjangan, kita suruh lagi tuh ulang. Oke, mantap kan? Mantap. Masukkan nama, pilihan kode, salah nih. Clearnya kita nggak boleh taruh di situ. Soal sistemnya kita nggak taruh di sini. Ctrl X, kita taruh di paling atas. Paling atas mana? Paling atas mana? Paling atas, pokoknya paling atas di bukan paling atas teman. Mulai dari sini. Nah, mulai dari dulu sini. Coba jabatan 1. Coba kita salah dulu kan. Yang di sana kok masukkan namanya itu, pilih kode tunjangan, kita nggak masukkan nama lagi ini. Kenapa kita nggak masukkan namanya lagi? Kita clearnya. Oke, ini coba ini kita masukkan ini, kita kontrol X. Misalnya kita kontrol X, ini kita masukkan di dalam, Anda salah masukkan kode jabatan. Kita kasih sini. Oke, begitu. Kayak gitu coba. Coba dulu lah. Coba misalkan nama, misalkan kita salah, misalkan maka di sini kita pilih Y. Nah, itu kenapa kita nggak langsung mulai dari masukkan nama? Ini karena nama ini di luar dari if ya. Tapi kalau kita compile and run, ini hapus. Compile and run. Cari masalahnya sampai mana. Sedangkan
gitu. Iya, tapi di sini untuk kode tunjangannya kita tetap diinputkan, kita input ya, kode tunjangannya tidak kita input. Tunjangan itu tunjangan pendidikan kita bukan itu ulang. Kode tunjangan jabatan ya, ini input tapi namanya kenapa kan input lain, namanya kenapa nggak diinputkan lagi. Namanya kenapa kita nggak input. Oke, mungkin di sini kita akan buat sedikit perubahan ya. Jadi untuk input namanya ini kita pindahkan aja nih, coba kita pindahkan. Soalnya kalau di sini atau kenapa kalau kita pengen looping ulang tuh dia nggak mau masukkan gitu ya. Di sini coba kita buat masukkan nama, harusnya tadi di atas tuh ya, pilih kode tunjangan, coba kayak gitu buat di situ, kurang rapi. Berarti ini setiap case nya kita harus masukkan juga tuh, berarti di setiap case nya. Coba kita coba satu case dulu lah, satu case dulu. Udah dimasukin untuk di case A. A itu pilihan case 1, misalkan 12 hari. Itu ya, coba nah, pilih kode tunjangan misalkan A lagi 12 hal. Oke. Nah itu input nama itu kenapa nggak mau masuk gitu? Kenapa? Apakah kita di sini menggunakan get lain gitu, makanya dia nggak mau masuk? Coba kita campur get lain, langsung cek saja. Ini pusing. Nama. Ya, kalau apa ya sudah nggak usah pakai dulu lah gitu. Biar. Oh salah. Iya. Misalkan di sini A 1 misalkan nama, nama masuk nih, nama tabak sekian 12. Oke, kita mau iya lagi, A lagi 1 masukkan nama. Oke, mungkin harus pakai C ini ya, deadline untuk kenapa dia mau masuk. Berarti ini kita kembalikan ke atas, berarti kita bagus itu lah. Pilih golongan baru kita masukkan nama, atau masukkan nama baru golongan. Pilih golongan, misalnya golongan A. Coba kalau masukkan nama apa di sini, maka apa ada tuh golongan 1 di sana kurang ya, namanya itu harus pada luar bergolongan ya. Berarti ini tinggal kita copy paste kembali, Ctrl X, jam 4 pagi kalau berbunyi, kita kembalikan di sini. Mudah-mudahan aja jadi, kalau kita kembalikan sini jadi mengantuk. 4 pagi. Oke, masukkan nama. Berarti kita nggak bisa pakai get lain ya, cukup tambah aja gitu ya. Misalkan A 1. Nah, masukkan yang kaya 12. Oke, gajinya sekian ya, udah cukup. Nah, masukkan nama. Oke. Itu jadi ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk program menghitung gaji karyawan. Di sini totalnya ada berapa baris? 260 baris ya. Ini lumayan panjang dan ini dibuat video sambil ketik ya. Jadi durasi videonya panjang ya. Nah, itu untuk soal yang pertama. Masih ada soal satu lagi nih. Tapi soal satunya ini lumayan gampang sih ya. Buatlah program untuk menghitung deret angka dengan ketentuan jumlah deret bebas. Oke, kita langsung buat aja. Nomor 2 tuh ya. Buat deret angka. Tadi kita pakai for sini. Kita include di sini. Include EOS trend. Kemudian di sini using name
kita tinggal langsung aja jangan dulu deklarasi sini. Kita buat awal. Jadi kita akan menentukan ya berapa deret angka yang mau kita tampilkan. Jadi kita yang tentukan pakai perintah keyboard pastinya. Kemudian int lagi di sini akhir seperti ya. Di koma. Nah, setelah itu kita tinggal for di sini. Oke, di sini kita langsung bisa nih ya. Kita bisa buat variabel dalam for ini ya, atau kita bisa buat di luar juga bebas. Kita buat di sini. Jangan, kita langsung awal aja di sini. Awal. Karena kita punya variabel awal. Jangan awal. Kita biar bisa kan int misalkan i ya. Itu sama dengan awal gitu ya. Maka i di sini itu kurang dari atau sama dengan akhir di sini. Kemudian i itu akan increment i plus atau pencacah tambah, dicacahkan tambah gitu ya, punya increment gitu ya, increment. Nah, oke, jadi kayak gini. Maka di sini kita akan cout untuk apa? Menampilkan si i nya. Tinggal pengen ketik i. Kalau kita mau ke samping, maka di sini kita tinggal kasih ini. Nah, itu kasih spasi ya. Jadi koma. Ini deret angka. Misalkan kita mau baris gitu ya, satu baris. Makanya aku deret ke samping kanan terus gini gitu ya. Kalau kita mau turun ke bawah, nanti kita coba buat 2 gitu ya. Oke, ini waktu recordnya juga sudah mau selesai, kita cut dulu. Oke, lanjut. Nah, ini kita kasih namakan di sini for UTS 2 gitu ya. Jadi for UTS 2. Nah, oke, ini apa yang salah ini? IOStream ya, salah sini. Oke, komponen ulang. Nah, ini salah lagi di sini. Apa salah? Ini bukan pakai koma ya, titik koma. Oke, lanjut. Aduh, coba misalkan kita mau yang kayak gitu, kita biasakan di sini cout masukkan angka awal 2, maka di sini kita tinggal panggil apa di koma kita langsung cin di sini, cin terhadap awal salah awal di koma. Kemudian sini juga sama cout masukkan angka akhir kedua. Ini bersama spasi biar rapi. Sini titik koma apa akhir, cin akhir titik koma. Oke, komponen aja. Oke, masukkan 1. Bahaya nih. Tuh. Mana nih? INT awal, INT akhir. INT kita masukkan awal. Iya sih sebenarnya. Ini dengan awal, INT sama awal ini. Coba tunggu. Oke, di sini jadi ya, tapi ini kita buat file baru aja, tapi sama aja scriptnya seperti tadi ya. Kita coba compile and run. Biasanya laptop saya begitu ya, suka error kalau begini kan. Kalau kita compile and run di UTS for UTS 2 ya, lihat codingannya sama seperti yang di JKKLL ini ya, file ini ya, sama nih, ada beda. Nah, tapi kalau kita di sini kita di for yang ini, kalau kita compile and run, coba tahu, nah itu kosong ya, jadi kosong cuma kayak gitu. Tapi kalau di sini di JKL dengan codingan yang sama ya, kalau kita compile and run,
tunggu beberapa menit dulu. Tunggu, hapus ulang. Compile and run. Nah itu, masukkan angka awal. Dan kita mau mulai dari angka 1 sampai angka akhirnya itu misalkan 15. Maka di sini dia akan menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 gitu ya. Itu persisnya kayak gimana? Kayak gini. Jadi int awal itu nilai yang kita berikan pada variabel awal itu akan diseleksi ya, akan diseleksi. Jadi kan i di sini nilainya kan awal, atau bisa kita ganti juga di sini awal bisa. Kita mau pakai awal bisa. Ya, berarti kalau kita pakai awal sini kita nggak usah pakai ini lagi. Int ini nggak usah, kita bisa panggil langsung di sini awal. Itu akan diincrement. Kalau kita compile run hasilnya masih sama seperti tadi. Salah. Maka di sini kita panggil awal. Nanti misalkan angka awal misalkan 1 ke 15. Nah, sama aja ya. Sama. Jadi gini. Jadi inputan yang kita berikan pada variabel awal itu akan diseleksi di sini. Ya, akan diseleksi, akan ditampilkan, kemudian akan diseleksi. Waktu bangun. Nah, jadi di sini nilai yang kita input variabel awal misalkan tadi kan 1. Nah, 1 di sini itu akan dihitung terus sampai kondisinya di sini ya, syaratnya di sini, syarat kondisinya ya. Ini syarat kondisi itu terpenuhi gitu ya. Misalkan tadi kalau kita inputnya awalnya kan dari 1, ini 15, maka 1 ini akan di looping ya, akan ditampilkan, terus akan diincrement atau ditambahkan 1. Kemudian di sini akan melalui seleksi awal kurang sama dengan akhir, maka akan menampilkan di sini awal yang tadi nilai awalnya 1 karena tadi sudah diincrement maka menjadi 2. Terus akan kembali lagi ke looping yang di atas, akan diincrement 2 tadi tambah 1 sama dengan 3, maka akan di seleksi sini ya, nilai awal nilai akhirnya itu tadi kan 15, berarti 3 masih kurang lagi sama dengan 15 ya, maka 3 akan ditampilkan gitu ya, seterusnya sampai seterusnya, kurang lebih seperti tadi. Nah, bagaimana kalau kita mau buat directnya itu turun ke bawah? Maka di sini cuma kita ganti jadi inline seperti itu, maka directnya akan ke bawah. Nah, misalkan kita dari 1 sampai 15, maka angka yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk for-nya ya. Jadi untuk yang pertama untuk hitungan ini, coba ya, ini hitungan untuk gaji karyawan. Ini lumayan panjang teman-teman, dan ini makan waktu banget untuk buat video. Oke, di sini kalau saya jelaskan aja mungkin cepat, tapi karena saya ketik baru saya jelaskan jadi lumayan lama. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih.